Oke, kemarin kita udah bahas coding pengkodingan, computer science, pemrograman. Belok dikit. Sekarang kita bahas networking atau jaringan. Bukan networking yang ke orang-orang ya. Jadi mungkin di tempat tinggal kalian itu udah ada Telkom IndiHome, mungkin udah ada Biznet, mungkin udah ada First Media, My Republic. Nah, sekarang kita akan bahas setup internet tuh biasanya di rumah tuh gimana sih. Jadi perbedaan modem, router, switch, access point, sama nanti repeater sedikit. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Yang pertama itu jadi kalian misalkan ISP gitu. Atau nih internet service provider. Kalau di rumah-rumah itu biasanya kalian akan punya yang dikasih dari ISP itu modem. Nah, pertama kita akan bahas tentang modem. Jadi, modem itu sebenarnya singkatan. Itu adalah modulator dan demodulator. Jadi dengan kata lain modem itu dia merubah medium. Modem itu sendiri dia adalah gate pertama gitu ya. Gate pertama antara dari ISP ke rumah kalian atau tempat tinggal kalian. Dan bentuknya itu biasanya jarang banget udah colokan LAN atau Ethernet. Itu biasanya bentuknya lain. Makanya kalau misalnya bentuknya lain itu disebutnya modem. Karena dari misalkan zaman dulu ada suara dirubah jadi internet. Zaman sekarang dari cahaya gitu dirubah jadi internet. Jadi ada perubahan medium lah dari yang awalnya dari sesuatu bisa dijadiin kabelan atau jadiin wifi gitu. Contoh, kalian mungkin anak-anak milenial yang hidup di tahun 90-an sangat familiar dengan Telkomnet Instan. 0809894 kali. Telkomnet Instan yang bunyi gini loh. Misalkan dial up tuh bunyinya. Nah itu contohnya. Jadi zaman dulu itu sebutannya dial up. Dimana kalian itu suara, literally suara, itu dirubah jadi koneksi internet. Karena kan suara itu kan mereka punya amplitude dan lain-lain. Nah itu informasi itu dirubah jadi digital. Sehingga bisa mentransfer 0101 itu jadi ke internet. Itu definisi dial up. Makanya kalian ketika pakai dial up zaman dulu, mungkin kalian yang Gen Z nggak akan tahu kali dial up ya. Zaman dulu itu kalau misalkan dipakai internetnya, dial up-nya lagi dipakai, ya teleponnya nggak bisa dipakai. Karena kan medium suara itu dipakai sama internetnya. Terus fast forward ke zaman 2000-an itu udah mulai ada ADSL. Jadi ADSL itu dia misah antara suara untuk telepon, frekuensinya, lebih tepatnya frekuensi suara untuk telepon sama frekuensi untuk internetnya. Sehingga frekuensi untuk internetnya itu nggak bisa didengar sama manusia. Karena ketika masuk rumah, itu dia di split jadi dua gitu loh. Kalau misalkan gue gambarin nih, misalkan nih ini ADSL ya. ADSL di sini akan ada splitter. Tugasnya splitter apa? Dia simply misahin frekuensi sebenarnya. Jadi yang mana frekuensi untuk telepon, yang mana frekuensi untuk internet. Internet telepon. Pakainya itu kalau telepon itu dia pakai yang lower frekuensi. Lower frek. Ini yang higher frek. Karena tujuannya ya kalau frekuensinya lebih tinggi, maka data yang bisa diteruskan, data yang bisa lewat situ tuh lebih banyak karena frekuensi lebih tinggi. Makanya kalau misalkan nanti kita bahas nih WiFi yang 5 GHz, 6 GHz, nah itu dia bisa lebih kenceng gitu. Wush. Nah kalau misalkan di dial up itu dulu speednya sekitar 56 kbps, nah di zaman-zaman ADSL tuh udah mulai lebih tinggi lagi. Kayak mungkin seingat gue tuh pernah ada yang 128, 256 sama 512 kbps. 1 Mbps mentok lah, tapi gue mungkin lupa ya. Correct me if I'm wrong. Itu zaman ADSL, tapi ADSL itu kan sebenarnya dia lewat line telepon ya. Dan line telepon itu dulu masih dimonopoli sama Telkom. Nah, gimana caranya ISP lain tuh bisa masuk, bisa ikut bersaing gitu sama internet provider si Telkom ini yang pakai ADSL. Nah, itu ada juga yang mediumnya pakai coax. Itu kabel koaksial ya. Jadi yang di tengahnya ada tembaganya, terus ada insulator gede, baru itu yang diterusin ke rumah-rumah.
Nah itu metodenya zaman dulu itu setahu gue Telkom saingannya sama First Media ya untuk si kabel koax ini. Yang lainnya gue kurang tahu. Yang paling banyak itu First Media sih ingat gue. Nah sekarang kita masuk ke zaman now. Zaman now itu dia pakai ONT namanya. Jadi di sini tuh ada ONT. Dan ONT ini medianya adalah optik. Jadi kabelnya transmisinya itu pakai cahaya gitu. Dan ini jauh lebih cepat daripada pakai tembaga. Karena tembaga itu dia rentan sama namanya noise. Karena di tembaga itu misalkan ada listrik yang mengalir itu apalagi kalau misalkan frekuensi tinggi gitu ya. Dia tuh rentan sama noise medan elektromagnetik atau medan listrik di sekitar dari kabelnya itu. Makanya ketika noise-nya tinggi mereka nggak bisa lebih cepat. Tapi optik itu dia tidak ada, bukan tidak ada sih, sebenarnya ada, cuma tidak tergantung dari noise medan elektromagnetik atau medan listrik di sekitarnya, karena kan dia cahaya gitu. Dia lebih ke atenuasinya atau redaman dari si medium optiknya, kacanya itu sebagus apa. Nah di zaman optik ini sendiri, jadi kalau yang awalnya itu dia dipisah berdasarkan frekuensi, optik ini juga sama frekuensi, tapi frekuensinya frekuensi cahaya ya. Jadi frekuensi itu sebenarnya kayak ya warnanya lah beda, wavelength-nya gitu. Ada juga modem itu untuk internet yang pakai satelit. Di Indonesia kayaknya sih belum ada ya untuk rumahan gitu. Tapi mungkin untuk ATM dan lain-lain tuh satelit udah banyak. Nah di zaman sekarang itu mungkin beberapa merek yang paling terkenal ya untuk ONT mungkin kayak ZTE, Huawei, Fiberhome, 3 itu yang gue tahu. Ada Alcatel-Lucent juga, cuma kayak jarang di Indonesia deh. Sekarang kita lanjut ke router. Jadi setelah modem itu sudah lewat, di modem itu udah ada autentikasi, ada user password, itu biasanya langsung lanjut ke router. Nah di router itu paling utama itu biasanya NAT. Jadi dari ISP itu cuma dapat satu IP, tapi di routernya itu satu IP itu akan di-share ke klien yang di bawahnya router nanti. Jadi device kalian atau apa itu akan dibagi IP lain. Nah IP lain itu akan digabung jadi satu IP yang dipakai di ISP. Terus ada juga fungsinya router itu sebagai port forward. Misalkan kalian punya IP public bisa langsung dari internet terhubung ke device kalian. Terus device kalian itu mau ngebuka suatu port misalkan untuk web, nah itu baru bisa diakses dari IP public tersebut. Nah IP publicnya itu bisa juga nanti di port forward diterusin ke IP lokal yang ada di rumah kalian. Jadi misalkan kalian punya Intel NUC gitu, ada web sederhana untuk rumah kalian, nanti dari IP publicnya baru masuk, terus ditranslate ke Intel NUC kalian. Itu untuk port forward. Terus yang paling penting lagi sebenarnya di router, tapi ini jarang dibahas ya sebenarnya. Di router itu ada fungsi queuing sebenarnya. Sebenarnya di ISP-nya ada fungsi queuing. Jadi queuing itu gampangnya misalkan kalian punya bandwidth 100 Mbps gitu. Tapi di kalian ada device misalkan 10. Dan 10-10-nya itu mereka mencoba akses internet gitu ya. Dan lebih dari 100 Mbps itu kan ada prioritas ya jadinya. Mana yang harus duluan, mana yang enggak. Terus ngebagi trafficnya itu apakah akan rata ataukah ada kayak misalkan satu aplikasi yang pakai VoIP gitu atau Zoom call itu lebih prioritas. Nah itu fungsi queuing itu ada di situ. Enterprise atau mungkin kantor-kantor, mereka pasti routernya itu yang bagus karena mereka nggak mau ada orang nonton YouTube dan itu membuat lambat orang yang lagi Zoom meeting gitu misalkan. Misalkan jadi lambat nih orangnya kesel di Zoom meetingnya. Ini apa sih lambat nih orang ada yang download ya? Suka gitu kan lu di kosan pasti. Mana nih yang download nih, gue lambat nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue lagi mau penting nih. Itu routernya jelek di kosan lu, makanya minta ganti routernya, di setup yang bener, queuingnya dipakai. Queuing itu ada beberapa algoritma juga, ada yang paling baru itu namanya Cake. Kalian coba cari Cake itu yang paling baru, di kantor gue juga pakai itu, pakai Cake. Makanya kalau misalkan kalian kerja di kantor saya, internetnya kenceng loh. Nggak ada tuh dibagi per device 10 Mbps, enggak, semuanya gue kasih full 500 Mbps di kantor gue BTW. 1 giganya mahal banget. Gak kuat 1 giga. Jadi 500 Mbps kalian pakai full, tapi kalau misalkan ada 2 yang mau download, ya kebagi 2. Tapi kalau misalkan ada 10 yang Zoom meetingnya itu prioritas. Apa lu mau download apa, ntar dulu, Zoom meeting dulu. Gue setup kayak gitu. Itu queuing di router tuh penting banget. Merek-merek router itu sudah mulai banyak ya. Kalau WNT itu mungkin hanya sedikit,
untuk modem gitu. Router tuh banyak banget. Dari yang rumahan, misalkan TP-Link, Linksys, itu sering dipakai tuh. Atau mungkin yang lebih Tenda juga ada. Yang lebih sophisticated tapi masih murah tuh Mikrotik, sering dipakai tuh. Mikrotik dia tuh fiturnya banyak banget. Kayak banyak gitu, dari A sampai Z tuh punya gitu, dari yang murah sampai yang mahal tuh ada gitu ya. OS-nya sama bahkan. Jadi gue nggak tahu masih bener apa enggak. Mikrotik yang harga 700.000 dengan Mikrotik yang harga 10 juta gitu, fiturnya itu sama gitu. Kayak how. Ya tapi tetap aja ya, 700.000 kan prosesornya kecil, RAM-nya kecil, ya mungkin terbatas di performance saja, tapi fiturnya tetap sama. Mikrotik itu jadi mungkin buat yang rumahan tapi orangnya paham networking kali. Atau mungkin yang lebih gampang dipakai kayak Unify. Itu tinggal klik-klik doang. Atau ada juga Unify yang lebih murah gitu, ada Ruijie. Ruijie. Susah bacanya. Saya nggak paham. Atau biasanya kalau udah levelnya ISP gitu yang atas, mereka pakai Cisco atau pakai Juniper. Nah itu udah yang lebih high throughput. Kalau kita di rumah misalnya ngomonginnya speednya, Rumah saya 100 Mbps, rumah saya 1 giga. udah Cisco Juniper tuh ngomonginnya Tera. Ada TBPS tuh ada. Kalian colokannya Dan saya colokannya 1 Gbps loh, full load. colokan tuh ada yang 100 Gbps satu colokan. Jangan sombong Anda. Nah kalau misalkan gue gambarkan nih, ini yang tadi si ISP, ONT. Nah nanti di sini tuh biasanya ada router. Pasti begini sih sebenarnya, bukan biasanya. Sorry. Hup. Nah ini pasti ONT ngubunginnya ke router nih. Nah di bawah router itu ada lagi, yaitu adalah switch. Jadi switch itu dia menghandle IP atau device yang satu subnet. Jadi kalian misalkan punya IP 192.168.1.10 gitu ya. Terus kalian mau berhubungan dengan yang titik 11 misalkan untuk AirPlay atau untuk Chromecast gitu. Nah ini lewatnya switch, dia tidak lewatnya router karena masih satu subnet. Baru misalkan kalian dari IP sini saya mau ke google.com. Nah ini baru nih lewat ke router dulu, habis itu dari router NT, baru dari NT ke ISP, dari ISP ke Google gitu. Switch itu dia ngomonginnya, komunikasinya itu pakai MAC address. Jadi tidak pakai IP address. Bang, tapi kan kita taunya dari sini mau ngomongin ke IP sini. Kok MAC address sih bang? Bohong lu bang ya? Jadi kalau mau translate itu sebenarnya ada ARP. Di ARP request inilah yang akan mentranslate dari IP kalian ke MAC address. 11 dia mau ngomongin, "Bang, gue mau ke 10 nih, lewat mana ya?" Nah, ini akan ke switch dulu. Dia akan ngeluarin ARP request ke switch. Habis itu disebar. Disebar ke semua klien yang punya semuanya disebar nih ARP-nya. Untuk nanyain kalau 110 tuh ada di MAC address mana. Gue 110, nih MAC address gue taruh ke switch. Nah habis itu nanti dari switch juga di forward deh ke yang minta tadi gitu. Baru tahu, oh ternyata 110 itu MAC address-nya sekian. Oke, gue tahu MAC address-nya, baru deh gue kirim. Nih MAC address sekian, gue punya data buat lu. Baru deh nyampe gitu. Nah lanjut lagi ke setelahnya switch, itu adalah yang paling kalian tahu, pasti ini paling kalian penasaran, access point. Lebih spesifiknya ke WiFi access point. Nah ini jadi sebenarnya dia semacam modem karena ada modulator demulatornya juga. Nah ini dari switch dia ke WiFi access point. Fungsinya apa? Si WiFi ini dia merubah yang tadinya dari LAN Ethernet itu dirubah ke protokolnya jadi protokolnya WiFi. Gue lupa 802.11 gitu kalau nggak salah, atau IEEE 802. Ada sisanya ada banyak nih. WiFi kalau nggak salah 802 tuh WiFi semua.
Jadi ada yang 11, ada yang 12. 12 kayak nggak ada deh, 11. Nah ini baru protokolnya beda. Kenapa dibedain? Kenapa nih Ethernet, tapi yang ini kok protokol dibedain? Kenapa nggak pakai Ethernet aja langsung bang? Karena WiFi itu kan dia sebenarnya antenanya terbatas gitu. Cuma 1, 2, atau 3. 4 lah paling banyak tuh di rumahan antenanya. Nah gimana caranya dari 4 antena ini, dia bisa nge-serve ratusan device gitu. Kan dari 4 ke ratusan kan ini nggak one to one gitu. Kalau LAN itu kan kabel. Satu kabel ya untuk satu klien. WiFi itu 4 antena bisa untuk ratusan klien. Makanya dia punya standar berbeda. Alasannya lebih ke situ sih. Jadi misalkan apakah kita mau batasin airtime-nya. Jadi dibedakan berdasarkan waktu. Pertama misalnya yang antena 1 untuk 4 klien ini gantian gitu. Nah, jadi protokol si WiFi itu yang ngatur di situnya. WiFi itu standarnya ada beberapa dari WiFi 4, 5, 6, 7. 6 itu yang udah mulai diadopsi sekarang, 7 udah mulai keluar lagi. Itu udah kenceng banget kayak ngomongin giga-giga gitu ya. Tapi perlu di note speed yang di advertise di WiFi itu adalah link speednya WiFi. Karena seperti yang kalian tahu ini kan WiFi protokolnya beda sendiri ya, bukan Ethernet. Jadi ketika ngomongin 1 giga WiFi speednya ini ada speed di sini nih. Speed kesininya beda lagi. Biasanya itu faktornya 1:2. Jadi kalau di sini 1 giga di WiFi-nya, di Ethernet-nya itu akan jadi 500 Mbps lah. Kurang lebih begitu, biasanya begitu ya. Terus WiFi itu karena dia pakai radio frekuensi, jadi dia pakainya ya frekuensi radio. Dari yang paling terkenal itu 2,4, ada yang pakai 5 GHz. Ini GHz semua BTW. Ada juga yang pakai 6 GHz. 6 GHz itu kalau nggak salah standar WiFi 6E gitu, 6E. Sama 7 kalau nggak salah nih pakai. Nah terus ada beberapa approach juga nih di WiFi yang bisa membuat WiFi itu cepat. Ini kalau misalkan kalian lagi nyari-nyari gitu ya. Itu adalah MIMO. Paling gampang ya jumlah antena. Jumlah antena dari WiFi-nya itu ada berapa? Pasti ada 1, bisa ada 2, bisa ada 3, bisa ada 4. Nah kalau misalkan pakainya 2, terus klien kalian juga punya 2 WiFi-nya, ya udah deh tuh otomatis 2-2 gini jadi kali 2 throughput-nya. Tapi tergantung dari device-nya juga. Kalau misalkan WiFi kalian punya 4 gitu, device-nya cuma punya 1, ya mereka cuma bisa connect ke 1 doang. Kalau WiFi-nya 4, device kalian 4, ya udah kali 4 deh tuh throughput-nya jadi kenceng banget. Nah tapi biasanya WiFi yang buat ISP itu semuanya built-in. Jadi kalian punya 1 nih. ISP bawaan, modem bawaan. Nah di sini nih udah banyak nih. Di sini jadi modem juga, di sini jadi router juga, di sini jadi switch juga, jadi access point juga. Udah all in one, prosesornya cuma 1, RAM-nya cuma 1, biasanya ini lebih lambat. Jadi access point yang dikasih sama modem bawaan tuh biasanya lebih jelek daripada kalian beli sendiri. Makanya kalau misalkan kalian punya rumah atau kos-kosan, biasanya itu ya modemnya cuma 1, routernya 1, switchnya mungkin ada beberapa, bisa berdasarkan lantai. Nah baru deh tuh access point-nya yang banyak berdasarkan lantai. Ini coba gue tunjukin juga nih, di kantor gue tuh setupnya kayak apa sih. Jadi di kantor gue itu pakai UniFi, tapi routernya itu bukan UniFi ya. Karena router UniFi itu dia prosesornya cuma 4 core 1,5 1,6 GHz gitu. Dan itu tidak kuat untuk traffic shaping atau queuing yang kenceng gitu. Karena kan kantor gue 500 Mbps, dia tuh cuma bisa 100 atau 200 Mbps gitu. Jadi router gue pakainya itu server fisik literally yang bisa sampai 4 GHz dan 4 core apa 8 core, 4 core kalau nggak salah. Cuma pakainya X86 nggak pakai ARM. Nah di sini tuh kayak misalkan switch-nya tuh banyak. Switch-nya banyak, access point-nya tuh banyak. Nah ini access point-nya itu bisa di-rate sampai berapa ya, 100 atau 200 klien gitu. Ini manajemen untuk yang UniFi ini lebih advance lah dibandingkan kayak TP-Link atau apa. Kalian bisa tahu siapa aja yang connect-nya kemana, gimana speed-nya, ini kelihatan semua di sini. Terus misalkan kalian punya switch, nah ada CCTV, ini kelihatan juga di sini. Nah kalau di kantor gue sendiri itu routernya tadi kan seperti yang gue bilang, pakainya server gitu. Ini HPE server pakai Intel Xeon. Ini memang tujuannya supaya traffic shaping di kantor gue tuh bagus. Ini pakai OpenWRT. Nih kalian bisa browsing lah. Kalau misalkan kalian punya server Linux,
server lah ya, server apapun atau device apapun, nggak harus server sih sebenarnya. Itu kalian bisa install OpenWRT sehingga device kalian itu akan jadi seperti router. Nih gue liatin dikit deh. Jadi di sini tuh ada QoS-nya. Nah ini yang gue bilang Q tadi. Nah Q-nya itu pakai mana nih? Nah ini dia nih. Pakainya Cake. Kayak gini paling bagus, paling modern lah saat ini. Ada juga satu device lagi yang sering kita pakai di rumah, itu namanya repeater, WiFi repeater. Jadi konsepnya itu ketika kalian punya WiFi tapi range-nya itu nggak cukup, ya kita bisa pakai repeater. Cuma repeater itu akan nambah latensi ya, apalagi kalau repeater itu ditaruh di tempat yang jelek gitu. Makanya ketika kalian punya repeater itu biasanya di antara, misalkan kalian ada di 2 titik gitu ya. Ada di 2 titik, di sini nggak dapat WiFi nih. Nah, repeater itu harus di tengah-tengah. Dan repeater itu nggak boleh loss sinyal WiFi-nya lah. Harus bagus juga sinyal WiFi di repeater itu. Nah, sekarang rekomendasi setupnya tuh enaknya gimana ya? Kalau misalkan rumah kalian besar, paling gampang itu WiFi itu tidak bisa nembus 2 tembok. Tembok semen ya. Kalau tembok kayu mungkin masih oke lah. Tembok semen itu nembus 2, WiFi apapun sebagus apapun itu udah jelek pasti hasilnya. Kalau misalkan kalian ada yang lebih dari 2 tembok semen, itu kalian harus pasang lagi access point. Nah, access point-nya itu kalian bisa milih lah mau pakai repeater atau yang mesh atau pakai yang kabel. Paling bagus jelas itu pakai kabel, pakai kabelan. Cuma misalkan kalian mau pakai mesh, 3 mesh router gitu ya. 3 mesh access point. Di yang pertama itu ketika connect yang kedua, ini nggak boleh lebih dari 2 tembok. Dari sini ke sini juga nggak boleh lebih dari 2 tembok. Nah baru nanti si mungkin device yang paling jauhnya itu connect ke sini. Ini akan nge-mesh lah ya. Akan connect ke tiga-tiganya. Tidak boleh lebih dari 2 tembok ya teman-teman ya. Lalu untuk switch sendiri itu sebenarnya kalau kalian mau upgrade, itu kemungkinan besar tidak akan pengaruh banyak. Karena switch itu concern ke traffic yang ada di antar device. Jadi biasanya sih di rumah itu komunikasi antar device nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya device-nya ada 500 gitu, komunikasi antar device kan tuh nggak sebanyak itu. Jadi yang paling penting itu adalah ya WiFi sama router. Biasanya begitu. Tapi ya case masing-masing kan beda. Ini gue hanya secara general aja lah. Itu untuk rekomendasi. Nah, jadi kalian kalau misalkan punya all-in-one router yang dikasih sama ISP, terus kalian device-nya jauh-jauh dari routernya, kalian boleh tuh consider manjangin kabelan atau ganti routernya. Jadi dari modem ISP yang dikasih, kalian beli router baru di router barunya ada traffic shaping-nya mungkin, ada queue-nya, baru nanti connect ke access point yang banyak. Kalau access point-nya kebanyakan ya kasih switch. Karena kan portnya biasanya sedikit di router. Baru dari switch itu akses point ini, akses point ini, akses point ini, akses point ini. Gitu. Semoga berguna lah untuk kalian. See you at the next video.